Dengarkanlah ya Tuhan perkaraku yang benar, perhatikanlah seruanku serta doaku. Selamat sore Bapak Ibu Jemaat GKI Jakarta. Pada sore hari ini kita akan melakukan kebaktian rumah tangga secara online pada hari Kamis 6 Agustus tahun 2020. Kita mulai. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang yang dikasihinya? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kita menaikkan pujian dengan menyanyikan Ku Mau Cinta Yesus 2 kali. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita menghadap Tuhan untuk doa pembukaan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada sore hari ini Tuhan kami akan melaksanakan kebaktian rumah tangga. Bapa berkati, Bapa iringi, Bapa lindungi kami sejak awal, pertengahan hingga akhir. Terkhusus kami akan mendoakan Bapak Pendeta Luther Tarlin Samara yang akan memimpin pemahaman dan membawakan khotbah. Tuhan berkati sehingga apa yang beliau sampaikan adalah seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dosa kami jika di dalam ibadah ini ada hal-hal yang kami lakukan yang menyakiti hati-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku
di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. sepanjang masa. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 285. Tuhan pulah gembalaku. Tuhan pulah gembalaku, olehnya ku tenang di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Jiwaku disegarkannya, dan karena namanya ditunjukkannya jalanku yang lurus dan Saudara jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Marilah kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan, Engkau kumpulkan kami dalam rumah tangga kami masing-masing untuk melaksanakan persekutuan rumah tangga di wilayah-wilayah. Sekarang ini ya Bapa, kami hendak membaca Alkitab dan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon Tuhan bersabda bagi kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyi terlebih dahulu dari nyanyian Jiwaku Terbuka Untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Ini dinyatakan segala perkara, singkapkan semua yang berseru, supaya layak di hadapan-Mu Tuhan. Ya, saudara jemaat Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 17. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 sampai 15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci
untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Demikianlah saudara firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan memelihara firman ini. Nah, saudara jemaat Tuhan, tema kita sesuai dengan renungan wasiat pada hari ini adalah mendalami firman Tuhan. Mendalami firman Tuhan. Dasar ayatnya pada ayat 11. Ya, kita lihat lagi ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara-saudara, di jemaat kita ibadah pemahaman Alkitab atau pendalaman Alkitab menjadi ibadah yang dilakukan 2 kali dalam sebulan. Dan saya perhatikan, sebagaimana juga saudara jemaat Tuhan memperhatikannya, jemaat kita sangat antusias dan tekun mengikuti pemahaman Alkitab ini, baik dengan banyak bertanya maupun juga dengan menjawab. Puji Tuhan. Namun saudara-saudara, saya dengar di beberapa jemaat lain ibadah pemahaman Alkitab kurang diminati. Ada berbagai alasan mengapa pemahaman Alkitab kurang diminati. Antara lain nih, katanya topiknya kurang menarik, atau pelayan firman-nya kurang komunikatif. Ya, tetapi kebanyakan alasan yang diberikan adalah waktunya tidak tepat, sibuk, atau terjebak macet di jalan. Nah, saudara-saudara, harus diakui situasi jemaat masa kini dan masa lalu berbeda. Begitu pula antusiasme dan ketekunan untuk mendalami firman Tuhan pasti berbeda. Nah, saudara jemaat Tuhan, dalam bacaan kisah para rasul tadi dikisahkan bahwa Paulus dan Silas melanjutkan perjalanan memberitakan Injil dari Tesalonika ke Berea kepada orang-orang Yahudi yang ada di sana. Di Berea, mereka mendapat sambutan yang sangat baik. Dikatakan bahwa orang Yahudi di Berea lebih baik daripada orang Yahudi di Tesalonika. Mereka begitu antusias dan semangat untuk menyelidiki kitab suci, untuk mendalami kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh rasul-rasulnya, hamba-hambanya, yaitu Paulus dan Silas, sebagaimana yang tercantum dalam Alkitab. Nah, semangat ini membuat iman mereka bertumbuh. Banyak dari mereka yang percaya, bukan hanya dari kalangan orang Yahudi, tetapi juga orang-orang Yunani, bangsa-bangsa lain yang dianggap sebagai penyembah berhala. Nah,
untuk bertumbuh dalam iman, tidak cukup hanya mendengarkan khotbah, mendengarkan renungan-renungan, tidak cukup. Tetapi harus disertai dengan hati yang rindu dan tekun untuk mendalami, untuk memahami firman Tuhan, supaya kita semakin mengenal Tuhan. Kan tadi tema wasiat hari ini mendalami firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu tidak cukup hanya didengar, mesti dihayati. Caranya didalami, dipahami dengan baik. Nah, pertanyaannya, mengapa kita perlu mendalami firman Tuhan? Yang pertama, karena firman Allah adalah kompas bagi kehidupan kita. Ya, kompas. Saya yakin saudara tahu ya, kompas itu kegunaannya apa? Nah, ini ada cerita saudara. Jadi Alkisah, ada seorang pelaut tua yang berulang kali salah arah dan tersesat di laut. Teman-temannya sesama pelaut sangat prihatin dengan situasi yang dialami pelaut tua itu. Jadi mereka memberikan sebuah kompas, ya, yaitu alat untuk kita dapat mengetahui mana kutub utara, mana kutub selatan, ya. Nanti akan ketahuan mana timur, mana barat. Jadi mereka memberikan kompas dan mendesaknya untuk menggunakannya. Pakai Pak, katanya, pakai. Dengan kompas ini, kata teman-temannya, engkau tidak akan tersesat lagi. Sebab kompas ini akan menunjukkan kepadamu arah yang tepat. Nah, suatu hari, pelaut tua itu berangkat berlayar. Dan tidak lupa dia pun membawa serta kompas pemberian teman-temannya itu. Di tengah laut, seperti biasanya, lagi-lagi ia kebingungan arah dan tersesat. Walau sudah memiliki kompas, walau sudah menggunakannya. Dengan nada jengkel, teman-temannya bertanya. Ketika akhirnya ketemu lagi dengan teman-temannya, "Loh, mengapa kamu tidak menggunakan kompas yang kami berikan?" Pelaut tua itu menjawab, "Sebab saya ingin pergi ke arah tenggara. Namun walau saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk membuat jarum kompas itu menunjuk ke arah tenggara, tetap saja jarumnya menunjuk ke arah utara." Nah, mendengar hal itu, tentu saja teman-temannya menggelengkan kepala sambil menertawakan dalam hati akan, ya katakanlah, kepolosan, ya kepolosan pelaut tua itu. Karena memang kompas selalu nunjuknya ke utara dan selatan. Kompas tidak bisa kita paksa untuk menunjuk ke arah tenggara, ya. Nah, kompas adalah alat untuk memberi arah. Demikianlah juga firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kompas kehidupan kita. Firman Tuhan yang memberi arah bagi kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan harus kita dalami. Saudara ingat di Perjanjian Lama, Musa, ya, Musa sebelum meninggal dunia, Allah memberikan pesan yang penting melalui Musa untuk disampaikan kepada Yosua. Nah, begini kata Musa kepada Yosua berdasarkan firman Tuhan yang dia dengar. "Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi." Ya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jelas itu. Nah, supaya kita
tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka Allah memberikan firman, ketetapannya, perintahnya, hukumnya sebagai kompas bagi kehidupan umat Israel, juga bagi kehidupan kita. Allah ingin umatnya menggunakan firman-Nya sebagai patokan arah kehidupan. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, tapi ke arah Tuhan. Demikian pula dengan hidup kita. Firman Tuhan adalah kompas yang akan membawa kita pada tujuan yang benar, yang akan membawa kita kepada kehidupan yang diberkati, sekaligus juga memberkati orang lain, dan yang akan membawa kita pada kehidupan yang berhasil dan beruntung. Percaya pada firman Tuhan dan mendalaminya berarti kita menaklukkan kehendak diri sendiri di bawah kehendak Allah. Mengikuti apa yang dikehendaki Allah pasti membawa kita pada tujuan yang tepat dan akan menjauhkan kita dari penyimpangan yang akan membuat kita tersesat dan hilang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita perlu mendalami, memahami firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah cermin. Ya, saudara jemaat Tuhan tahu kan cermin? Pasti di rumah kita banyak cermin. Di setiap kamar pasti ada cermin. Belum di kamar mandi ada cermin. Belum di mobil ada cermin. Mungkin juga di tas kita ada yang ya kadang-kadang membawa cermin kecil, khususnya ibu-ibu ya. Nah, kapan cermin kita gunakan? Ya, betul. Ketika kita mau berangkat ke sekolah, mau kuliah, mau berangkat kerja, atau mau pergi keluar rumah. Masa keluar rumah rambut kita berantakan, baru bangun tidur, pasti kita rapikan. Dan kita menggunakan cermin. Apalagi, Bapak Ibu ingat gak dulu waktu masih pacaran? Iya kan? Mau malam mingguan ketemu pacar, pasti bercermin dulu kan Pak ya, rapi-rapi dulu. Iya, pasti rapi-rapi dulu ya. Nah, dengan bercermin kita melihat gambaran diri kita, bagaimana bentuk wajah ataupun badan kita. Nah, dengan gambaran diri yang kita lihat pada cermin itu, maka kita juga membutuhkan cahaya. Ya, tanpa cahaya cermin nggak ada guna ya. Ya, bagaimana mau bercermin kalau nggak ada cahaya? Ya, jadi ketika tidak ada cahaya, tentu tidak akan kelihatan gambar diri kita di cermin. Nah, melalui gambaran nyata bentuk diri kita ini, lalu kita dapat membenahi diri, penampilan kita jika ada yang kita anggap kurang. Nah, dengan cara bagaimana, saudara jemaat Tuhan, kita dapat melihat cerminan pertumbuhan rohani kita. Ya, dengan cara apa? Betul. Dengan cara mendalami firman Tuhan. Firman Tuhan itulah cermin untuk kita melihat apakah hidup kita ini sudah benar di hadapan Tuhan. Dan cahaya, yaitu cahaya Allah sendiri lewat firman-Nya. Ya. Kan pemazmur mengatakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Jadi firman itu baik cermin sekaligus juga terang. Ya. Dengan begitu kita tahu apakah hidup kita ini sudah benar atau tidak. Sudah sesuai tidak dengan firman Tuhan. Ya. Kalau kita mau bercermin seperti saya katakan tadi dalam kegelapan, tidak ada gunanya. Kalau kita mau bercermin tetapi tidak memakai firman Tuhan, nggak ada gunanya. Ya, kalaupun kita memaksakan bercermin dalam kegelapan, kita merasa wah diri kita penampilannya sudah bagus. Ya, padahal begitu ada terang,
wah, muka kita berantakan. Nah begitu juga, kalau kita bercermin tanpa firman Tuhan, kita merasa diri kita sudah benar, hidup kita sudah baik, lalu dengan mudah kita menghakimi orang lain. Oh kamu tuh begini-begini. Padahal kita lupa diri kita sendiri, waduh jangan-jangan lebih jelek begitu ya. Nah jadi mengapa kita harus mendalami firman Tuhan, memahaminya dengan baik, membacanya dengan tekun? Karena itulah cermin gambaran diri kita. Nah, saudara-saudara, mengakhiri khotbah di persekutuan rumah tangga ini, sebagaimana saya katakan tadi dalam kitab Mazmur dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Saya mengajak kita bersama-sama menyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya yakin saudara jemaat Tuhan sudah menghafal juga lagu ini ya. Dan setia, tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga tekun mendalaminya, tekun memahaminya. Karena itulah pedoman bagi kehidupan kita bagaikan kompas dan cerminan. Hidup kita bisa kita lihat dari firman Tuhan. Amin. Kita bersaat hening. Amin. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga tekun membaca, mendalaminya, memahaminya. Tuhan, tambahkan semangat kami. Di tengah-tengah masih mewabahnya pandemi virus Corona 19 ini, kiranya hari-hari kami isi dengan tekun membaca dan mendalami firman-Mu, sehingga kami sebagai keluarga terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepadamu dan kepada sesama. Bapa kami dalam sorga, berkatilah pertumbuhan iman, pertumbuhan kasih kami di wilayah kami masing-masing, termasuk juga di tengah jemaat kami GKI Jenderal Sakse, agar kami terus bersemangat di dalam bertumbuh bersama. Bapa dalam sorga, kami mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang sakit, pulihkanlah ya Bapa. Saudara-saudara kami yang terdampak karena pandemi ini, pulihkan ekonomi mereka ya Tuhan. Dan kiranya para ahli segera menemukan virus yang tepat, yang terbaik untuk mengatasi pandemi virus Corona 19 ini. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami, juga anak-anak kami yang masih harus bekerja dari rumah,
berkuliah dan belajar dari rumah, supaya anak-anak kami juga terus maju di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Jemaat, mari kita memasuki liturgi persembahan dengan membaca nats Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan pada orang yang lemah, mengutani Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Kita bernyanyi dari NKB 108 ayat 1 sampai 2. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, untuk sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk rumputnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk rumputnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya, jika bayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen kita, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk rumputnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk rumputnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan pada kami dalam kehidupan kami. Saat ini kami bawa sebagian kecil persembahan dari apa yang telah kami terima. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menutup sebagian rumah tangga wilayah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 341 ayat 1 sampai 2. Bagaikan padi segar
Saudara jemaat Tuhan, mari kita akhiri persekutuan rumah tangga dengan berdoa dan menerima berkat. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan rumah tangga di wilayah-wilayah pada sore hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk mendalami firman-Mu setiap saat. Kami mohon berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan di dalam kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara senantiasa. Mari kita menyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Demikianlah saudara persekutuan rumah tangga kita. Sampai ketemu lagi pada Kamis depan. Shalom.